Berbisik, berbincang asik. Halo, gue Ira, angkatan 23. Halo, gue Agi dari angkatan 23. Kali ini kita kedatangan narsum yang beda dari sebelum-sebelumnya karena bukan di bidang akademik, tapi di bidang apa? Di bidang seni. Jadi daripada kepo, langsung aja kali ya kita tanyain narsumnya. Boleh perkenalan dulu narsumnya. Oke, halo semuanya, kenalin gue Daniel Valen dari Administrasi Rumah Sakit 2000. Halo Kak Daniel. Halo Niel. Halo. Sebelumnya congrats banget ya Niel buat juara Ya, 3 di makasih. UI Awek. Keren banget. Coba tepuk tangan ya dulu guys. Mungkin langsung aja kali ya pertanyaan kita. Jadi awal mula lo tertarik sama tari itu kayak gimana sih Niel? Apa kayak lo terinspirasi dari orang-orang atau kayak artis-artis gitu yang itu atau kayak gimana? Jadi awalnya itu dari kecil itu gue emang suka diajakin orang tua buat ikut nonton pagelaran di Taman Ismail Marzuki 2-3 kali sampai akhirnya memang suka nonton ini. Terus waktu SD itu gue suka ngikutin Naura, konser dongeng Naura. Gue ngikutnya itu dari konser dongeng 2 di Bandung sampai 4 di ISBSD. Itu gue ikut, coba memang gue kayaknya nggak cocok di drama musikal gitu, dan kayaknya kurang buat di tari modern, jadi ikutnya di tradisional. Jadi berarti lo sempat ada interest buat ke drama musikal gitu? Ada. Oke. Nih, selanjutnya mungkin sekarang kayak lebih ke UI AW-nya. Persiapan kalian tuh, lu terutama itu buat UI AW itu berapa panjang, berapa lama sih untuk sampai bisa juara 3 bahkan? Jadi awalnya itu kan memang kita dikumpulin dulu nih sama vokasi sampai akhirnya kekumpulan kita semua. Di situ juga kita berunding dulu buat sekelompok kita buat mau nari tampil dengan tarian apa dari daerah mana, karena kan tema dari UIAW-nya juga lumayan susah gitu, mencari jati diri. Jadi memang terbatas juga buat tariannya dari daerah mana, karena nggak semua daerah itu, ya mungkin ada, cuma memang nggak semua sanggar itu mengizinkan untuk karya dipakai gitu. Dan kebetulan memang vokasi ini lebih milih untuk pakai tarian yang udah ada daripada buat tarian baru, karena ya keterbatasan dana juga gitu. Sampai akhirnya kita milih untuk pakai daerah Betawi dari Swarga Lokal itu dengan judulnya Si Tuan Cipta. Itu lo nggak bisa milih sendiri gitu? Oh enggak, jadi sebenarnya nggak ditentuin, cuma kita berunding aja kita maunya pakai tari dari daerah mana gitu, karena kan kalau misalnya kita setim kita nggak punya basic Bali, terus kita harus nari tari Bali kan juga berat gitu. Jadi memang dirundingin juga tarian yang semuanya bisa itu tari apa gitu. Saya mau nanya, kalau boleh tahu itu tuh kalian yang dikumpulin itu emang sebelumnya tuh udah kenal apa kayak belum kenal gitu? Kalau kita kebetulan udah kenal semua, karena kita satu KM juga. Oh, dari yang Iya, apa namanya? dari Krida Budaya. Oh iya, itu guys. Gitu. Terus ya Tadi kan udah ada persiapan gitu ya Niel. Ini ada nggak sih lo kayak tantangan terbesar lo buat kayak persiapin UIAW ini tuh, kayak tantangan terbesar lo tuh apa gitu? sebenarnya yang paling berat itu masalah waktu, karena kan kita semua dari nggak dari AS semua gitu, ada dari jurusan-jurusan lain, dan jam kuliahnya itu bentrok. Jadi paling bisanya itu malam, dan malam pun nggak selalu bisa karena ada yang okupasi terapi, dia kelas malam gitu. Jadi terus kita juga sempat ganti tarian, ganti kepemilikan tarian gitu. Tadinya tuh nggak dari Swarga Lokal, terus kita udah dari latihan dari sanggar pertama sampai akhirnya kita ganti ke sanggar kedua ini, dan ini tuh waktunya cuma 2 minggu 2 minggu lah buat sampai latihan. hari ya. Iya, Wow. Gila. itu sih yang paling kayak tantangan terberatnya. Nah,
gue mau nanya juga, ada nggak sih mungkin dari lo sendiri impian buat seni tari ini atau sanggar ini kan kayak masih banyak yang belum terlalu open banget nih sama si seni tari. Mungkin lo ada nggak sih impian buat si seni tari? Oh, berarti ini ke diri gue sendiri. Kalau gue sejauh ini, karena sebenarnya ini gue sebatas hobi. Sejauh ini impian terbesar gue bisa ada di panggung Sabang Merauke. Wow, applause dulu guys. Karena di audisi yang tahun ini gue nggak lolos. Berarti nanti dia biasanya bakal buka tuh Setiap setahun sekali biasanya ada panggilan. tahun depan. Iya. Semoga. Tapi itu udah ketentuan umurnya gitu. Nggak ada sih. Cuma memang karena si Indonesia, jadi audisinya lumayan susah. Ketat banget. Iya. Itu biasanya berapa sih yang diambil kalau kayak gitu? Kalau nggak salah cuma 30 atau 50 orang. Dari banyaknya manusia di Indonesia ya. Karena sisanya dia udah punya dancer yang sendiri. Semoga saya semoga bergerak. Terakhir apa sih? Pesan-pesan. Oke, next pertanyaan. Nih, yang pesan dan kesan buat anak ARS yang sekiranya pengen ikut tari juga nih, yang buat pengen ikut tari Iya. tradisional. Ini banyak gak sih anak 24 tuh yang gue lihat interest Yang pasti kesan-kesannya buat anak-anak next yang akan ikut UIAW, yang pasti itu harus semangat dulu, karena akan ada banyak masalah yang datang, mulai dari yang paling sepele itu ketika kita dikumpulin sama anak-anak yang semuanya bisa nari. Mereka semua tuh punya titik bagusnya masing-masing. Jadi kayak misalnya menurut lo bagusnya tuh kayak gini, tapi menurut gue kayak gini gitu. Jadi perspektif kayak orang menurut gue beda-beda standar ya. UIAW itu harusnya kayak gini, tapi menurut gue gak harus sampai kayak gitu kok gitu. Itu yang susah gitu. Itu tantangan yang pasti datang saat mau maju UIAW gitu. Terus buat nanti nextnya anak 24 25 juga sih dong. ya 24-25 yang tahun depan akan ikut UIAW lagi, walaupun nanti akan ada di fase dimana mau nampilin bawa nama vokasi itu kayak ya udahlah yang penting vokasi tampil gitu, terserah gitu, nggak apa-apa, fase itu akan ada, cuma yang pasti harus sepenuh hati, karena kalau tariannya bagus tapi kalian hari ini yang nggak sepenuh hati tuh jelek, berat gitu bawainnya. Mungkin ada tips and trick Iya, tips and trick untuk juga 24-25 nanti Sun untuk UIAW. Tips and triknya paling ya dilihat dulu background masing-masing penarinya tuh nari apa. Ya kayak tadi, jangan dipaksain. Kalau memang misalnya nggak kuat untuk narinya kontem ya nggak usah ditampilin gitu. Kalau misalnya nggak kuat untuk sampai tarian yang kayak Jaipong atau Banyuwangi gitu nggak usah, karena lebih baik tarinya biasa aja tapi satu feel, satu rasa, daripada tariannya bagus tapi pesannya tuh nggak tersampaikan. Oke, sekian dari berbisik kali ini. Dan mungkin untuk teman-teman 24-25 yang mau ikut UIAW boleh banget ditonton sampai habis dan diikutin tips and triknya. Betul. Sekali lagi thank you banget. Thank you buat banget nih Daniel udah mau datang. jadi narsum berbisik. Dadah guys. Kayak ada yang kurang. Apa ya? Kata-kata untuk berbisik. Emang iya? Jangan lupa belum. Iya kan ya. Iya. Sampai jumpa di Berbisik tahun depan. Dadah. Berbisik, Berbincang asik.